Perkenalkan, nama saya Wahyu, petugas gladi bersih dari Kabupaten Subang, Kecamatan Dawan, Desa Margasari. Kebetulan saya lagi mencaca di Desa Margasari. Kesannya pertama pakai aplikasi ICS atau PASI kalau sekarang ya. Ada sisi baiknya, positif lah. Sisi positifnya kita nggak ribet bawa-bawa kertas apa-apa. Tapi ada sisi negatifnya, kadang-kadang kita tuh janji sama responden itu nggak bisa sebentar, soalnya membutuhkan waktu ya kurang lebih sejam itu paling cepat untuk lokasi yang punya satu lahan pertanian. Ketika banyak lahan pertanian yang dicacah itu nggak cukup 1 jam. Kadang-kadang ya masalahnya di loading itu lama. Pas masukin provinsi juga udah dari awal udah oke, pas mau submit kembali lagi itu nggak bisa lagi gitu. Ya mungkin itu permasalahan di lapangan. Jadi kita harus benar-benar punya responden yang waktunya luangnya banyak gitu. Nggak bisa kalau di siang hari responden kadang-kadang banyak kegiatan ya kita nggak bisa dipaksain. Kita kalau misalkan 30 menit nggak apa-apa, dia minta waktu sebentar lah. Ketika dia banyak kerjaan petani kita caca ya itu bisa ngabisin kopi 3 gelas itu. Jadi kita nggak bisa cepet-cepet. Kadang-kadang kalau siang kan udah nggak ada orangnya, walaupun ada kan cuma sebentar. Kadang kita pindah ke malam. Kalau malam kan nggak enak juga, kita bukan warga sini. Walaupun kita udah punya kartu nama, udah berizin semua, tapi kan kalau misalkan mencaca sampai malam juga nggak enak juga gitu. Buat teman-teman petugas di lapangan, tetap semangat, bekerja keras, pantang menyerah, selalu bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ading Hadiansyah Mustafa. Kami kemarin kedatangan dari BPS. Alhamdulillah sebagai petani kami merasa dihargai. Terus keluh kesah petani selama ini bisa mudah-mudahan pemerintah bisa menangani keluh kesah petani dari mulai mahalnya pupuk, susahnya penjualan, dan banyaknya bandar yang bermain di belakang. Untuk kedepannya mudah-mudahan saya sebagai perwakilan petani muda mencurahkan keluh kesah saya sebagai petani agar kedepannya bisa dipermudah, ada jalan supaya anak muda tidak malu untuk bertani. Kuesioner tadi ya sedikit lebih susah karena kalau di kita tidak nyampe seperti itu. Kalau petani maunya nanam, panen, jual, seperti itu aja. Nama saya Maman Tohaman, jabatan pimpinan Pondok Pesantren Al-Husqa, Panembong, Subang. Kemudian berkenaan dengan pertanian di sini, kami bergerak pertama tanaman keras, yang kedua tanaman bambu, yang ketiga tanaman pisang, dan yang keempat baru tahun ini yaitu tanaman talas. Dan itu yang kami lakukan sampai hari ini. Begitu. Kalau pertanian yang kemarin tidak sulit karena sesuai dengan yang kami lakukan. Soal pertanyaan banyak itu kan mungkin secara umum. Tapi ya kalau yang ke kami masuk itu bertanya tentang kegiatan yang kami lakukan.
Jadi yang kami jawab, yang kami lakukan itu saja, begitu. Insya Allah tidak, karena kita sudah punya tim IT di sini, begitu. Bolehlah, karena ada anak muda yang kita kaderkan. Gitu. Kan selama ini juga kan hubungannya dengan lewat email kan lewat anak muda begitu. Sengaja kita kader mereka. Yang kita pasang kan ada 3 atau 4 orang begitu. Dan mereka sama-sama tim IT. Begitu. Ya yang kebetulan mereka ngurusi bidang komputer lah begitu. Bangsa yang besar pasti menghargai pertanian, menempatkan petani dengan penuh kemuliaan. Data bukan hanya sekedar kata, harus menjadi pondasi bagi melesatnya bangsa. Sudah seharusnya negara bersikap serius kepada petani, menyiapkan insan yang mencintai negeri. Jangan biarkan petani tumbuh dalam kesulitan yang hanya digunakan sebagai hiasan. Dengan data pertanian yang objektif tanpa rekayasa, sebuah bangsa punya modal untuk menjadi istimewa. Ini tantangan yang harus kita upayakan bersama. Bersama, sukseskan Sensus Pertanian 2023. Sukseskan Sensus Pertanian 2023. Terima kasih. Sukseskan Sensus Pertanian 2023. Yes. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia.